Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Memberikan definisi takwa dengan definisi yang begitu sangat mendasar di dalam agama Islam. Maka kemudian para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwa sungguhnya takwa adalah imtithalu awamirillah. Takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah yang wajib, yang sunnah, wajtinabu nawahihi, dan juga menghindari larangan-larangan Allah, baik yang haram ataupun yang makruh, zahiran wa batina, baik dimensi zahir, yaitu sesuatu yang di luar anggota tubuh kita, menghindari maksiat, melakukan ketaatan, ataupun dimensi batin, yaitu berupa hati. Kemudian ditambahkan mastisyari at-ta'zim lillahi wal haibati wal khasyati wal rahbati minallah. Kemudian takwa ini didasari juga dengan sikap ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah, haibah juga kepada Allah, takwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat takwa yang sesungguhnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama kemudian menjelaskan tentang takwa. Saking pentingnya takwa, Allah Subhanahu wa taala memesankan takwa dan mewasiatkannya kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan telah kami wasiatkan, kami pesankan kepada umat-umat terdahulu dari kalian, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, bahkan Nabi Musa, Nabi Isa, dan kepada kalian wahai umat Muhammad untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa merupakan sifat yang paling mendasar dalam Islam. Takwa merupakan dasar dari sifat yang lain. Kalau tidak ada takwa, tidak mungkin ada sifat sabar, syukur, dermawan, dan lain sebagainya. Artinya untuk kita mencapai sifat-sifat terpuji yang lain, maka takwa adalah dasarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya, ketika orang bertakwa, maka Allah memberikan keutamaan yang luar biasa dalam takwa. Maka keutamaan fadilah utama dalam takwa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Allah mengatakan, wahai yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah jadikan untuk kalian pembeda. Allah menjadikan dengan takwa kepada kalian pembatas antara yang halal dan yang haram. Dengan takwa jadikan kalian menjauh dari yang buruk, mendekat kepada yang baik. Dengan takwa Allah jadikan kalian pembatas antara yang buruk dengan yang baik. Maka takwalah pembeda antara yang benar dan yang salah. Kemudian Allah mengatakan, wa yukaffir ankum wa yaghfir lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Maka kemudian jika kalian bertakwa, Allah akan ampuni dosa kalian dan Allah juga akan hapus kesalahan kalian. Di dalam keutamaan yang lain tentang takwa, Allah juga menjelaskan bahwa takwa akan mengantarkan kita kepada derajat yang tinggi. Derajat apa itu? Derajatul ma'iyyah ma Allah, derajat kebersamaan dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Bersama di sini bukan bersama fisik, karena Allah tidak berfisik, tapi bersama di sini Allah artinya akan membantu orang yang bertakwa, Allah akan memihak orang yang bertakwa, Allah akan menolong orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin sampai pada derajat al-ma'iyyah ma Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah juga menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuk dia solusi. Allah berikan kepada dia jalan keluar. Dari apa? Dari kesulitan yang dihadapi, dari musibah yang menimpa, dari bala yang turun kepada dia, maka Allah berikan solusi dan juga jalan keluar dari semua yang dihadapi. Kemudian Allah juga menjelaskan
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka orang bertakwa selalu akan mendapatkan bantuan solusi yang keluar dari Allah dan juga akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karenanya kita akan bertanya-tanya para jamaah di belakang Allah, sekiranya kita masuk Ramadan dan keluar Ramadan, apakah kita sudah bertakwa atau tidak? Kalau kita bertanya-tanya, apakah kita sudah masuk menjadi golongan bertakwa atau tidak, maka mari kita berikan ukurannya yang bisa kita ukur diri kita kepada ukuran-ukuran ini. Dan saya ambil ukurannya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat kita kepada ukuran ketakwaan ini, maka semakin dekat derajat ketakwaan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah berfirman, dan bergegaslah kalian, cepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bergegaslah kalian menuju surga Allah yang luasnya setara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga ini disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kemudian Allah menjelaskan ciri-ciri sederhana yang zahir, yang gamblang, yang bisa kita ukur diri kita kepada ciri-ciri ini. Yang pertama Allah mengatakan orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka lah orang-orang yang senantiasa berinfak di dalam kondisi lapang maupun kondisi yang sulit. Maka orang bertakwa adalah orang-orang yang senang berbagi, senang bersedekah, senang berinfak. Ketika dalam kondisi dia lapang, kaya, dalam kondisi dia keadaan baik, maupun dalam keadaan dia sulit, dalam kondisi melarat, ataupun dalam kondisi dia miskin. Mudah bagi kita berbagi, Bapak Ibu, untuk berbagi dalam keadaan yang lapang. Kalau kita dalam keadaan lapang, kaya, mudah berbagi. Tapi orang bertakwa tidak cukup sampai situ. Orang bertakwa, orang yang senang berbagi, bersedekah, bahkan ketika dalam keadaan dia sulit ataupun dia dalam keadaan melarat. Maka lihatlah diri kita, apakah kita senang berbagi kepada tangga kita. Lihatlah diri kita, apakah kita senang berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Apakah kita hanya berbagi kalau kita mampu saja. Apakah kita berbagi kalau kita sedang mau saja. Sedangkan orang bertakwa seharusnya dia berbagi dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Oleh karenanya kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panduan hidup kita. Maka digambarkan oleh Ibnu Abbas bahwa sungguhnya Rasulullah SAW merupakan orang yang paling dermawan. Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwada min rihil mursalah. Rasulullah itu lebih dermawan ketimbang angin yang bertiup. Maka Rasulullah ketika ada harta masuk, tidak sampai masuk ke kantongnya, keluar lagi ke tempat yang lain. Bahkan Rasulullah pernah satu ketika sholat duhur, maka cepat-cepat sholat duhurnya diselesaikan. Kemudian Nabi bergegas sampai melewati soft-soft di belakangnya dengan cara melompati mereka, menaiki punggungnya, lewat di atas bahu-bahunya. Maka sahabat kaget, ya Rasulullah, apa yang terjadi ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, tersisa dari harta di rumah saya yang belum saya bagi, maka diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diletakkan harta tersebut, emas tersebut di dalam masjid. Kemudian dipersilahkan, yang mau silahkan ambil. Begitulah dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ciri yang kedua dari bertakwa adalah orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wal kadziminal ghaidha, adalah orang-orang yang senantiasa mampu untuk menahan emosi dan amarahnya. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak bisa marah, tapi ketika dia marah, dia mampu untuk menahan amarahnya, mampu menahan emosinya. Karena emosi, Bapak Ibu-Ibu, bisa menjadikan masalah yang kecil menjadi besar. Emosi bisa memperbesar masalah yang sederhana, masalah yang kecil. Gara-gara kita emosi, gara-gara kita marah, maka berubah menjadi masalah yang begitu besar. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, wal'afina anin nas. Dan orang yang bertakwa, ciri yang nomor 3 adalah orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Bapak Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup dengan manusia, tidak hidup dengan malaikat, tidak hidup dengan robot dan lain sebagainya. Kita hidup dengan manusia yang otomatis pasti akan sering terjadi kesalahan dan kekeliruan. Baik kita yang salah ataupun orang lain yang salah pada kita.
Kalaupun orang lain salah pada kita, maka mudahlah kita harus bisa melapangkan dada dan memaafkan. Karena itulah ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa ketika orang lain salah bukan berarti dia kemudian tidak maafkan, tidak. Maka dia memaafkan. Bukan kemudian diamkannya sampai setahun, tidak. Tapi orang bertakwa mudah memaafkan orang lain. Itulah ciri-ciri orang bertakwa. Kemudian Allah juga menjelaskan pada ciri-ciri selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka adalah orang-orang yang jika salah, kata Allah. Dengarkan Bapak Ibu, orang bertakwa itu jika dia melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan pelanggaran kepada Allah, maka dia mudah untuk bertaubat kepada Allah. Orang bertakwa bukan berarti dia tidak pernah masalah, enggak. Orang bertakwa bukan berarti dia tidak pernah maksiat, tidak. Maka dia kadang jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam maksiat. Tapi ketika dia jatuh dalam kesalahan dan maksiat, dia mudah untuk bertaubat kepada Allah, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita ukur diri kita, apakah kita sudah total dalam ciri-ciri ini. Walaupun takwa memiliki banyak ciri-ciri yang lain yang tidak bisa kita jelaskan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian Ramadan juga mengajarkan kita sebulan kemarin menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa termasuk target dari Ramadan adalah menjadikan diri kita sebagai pribadi yang peduli, penuh empati dan simpati kepada orang-orang lain. Kita diajarkan untuk menahan diri dari lapar dan haus sejak dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Maka kita lapar, haus, letih dan capek agar kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kalaulah kita lapar, Bapak Ibu-ibu, lapar kita siang hari, tapi kita lapar itu ada targetnya. Kita lapar, kita tahu nanti maghrib ada yang bisa dimakan. Bahkan kita bisa milih nanti buka puasanya dengan menu yang begini dan lain sebagainya. Tapi ingat, ada orang lain yang dia berpuasa, tidak tahu kapan dia berbuka. Banyak orang lain yang dia menahan lapar, tidak tahu sampai kapan dia menahan lapar. Kita hanya dilatih menahan lapar dan haus hanya sejak dari subuh sampai maghrib. Kemudian kita tahu kapan kita berbuka. Oleh karenanya, mari kita pikirkan banyak orang lain yang berpuasa menahan lapar, kemudian dia tidak tahu kapan dia akan berbuka. Maka marilah kita peduli kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada saudara muslim, baik di negara ini ataupun negara yang lain, khususnya di negeri yang sedang terjajah sekarang di Palestina. Mereka adalah saudara kita. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin semuanya bersaudara. Kemudian Allah memberikan perumpamaan yang luar biasa. Rasulullah memberikan perumpamaan yang luar biasa. Rasulullah bersabda, Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wa sahar. Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin dengan yang lain seharusnya seperti satu jasad, kata Nabi. Jika satu sakit, maka yang lain harusnya merasakan sakitnya dengan demam dan juga tidak bisa tidur semalaman. Itulah yang dimaksudkan ukhuwah dalam Islam. Nabi juga memberikan gambaran yang luar biasa di mana Nabi mengatakan, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan, kata Nabi. Sesungguhnya orang mukmin dengan mukmin yang lain harusnya sama seperti satu bangunan. Bagaimana maksudnya? Yashuddu ba'duhu ba'da, dia menguatkan satu yang lain. Maka kita lihat bangunan, ada yang berfungsi sebagai pondasi, dia menguatkan dindingnya, dinding melindungi kita di dalam dari angin, dari panas, kemudian ada atapnya yang melindungi dari matahari. Maka orang mukmin harusnya saling melengkapi, saling membantu, saling berbagi dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, bahwa sungguhnya takwa itu bukanlah sungguhnya ciri atau ukuran kemuliaan itu bukanlah duniawi. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita mengukur orang mulia tidaknya kadang-kadang dari jabatannya. Kadang kita mengukur orang dari status sosialnya, dari hartanya, maka ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai standar lain dalam mengukur kemuliaan orang lain.
Maka Allah kemudian memberikan standar inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulianya kalian di sisi Allah bukanlah hartanya, bukan paling banyak materinya, bukan paling tinggi derajatnya, bukan paling tinggi status sosialnya, tapi adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka marilah kita jadikan momen Idul Fitri ini menjadi momentum kita menanamkan ketakwaan dalam diri kita, sehingga kita lulus dari Ramadan menjadi pribadi bertakwa yang melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya tidak lupa untuk mengingatkan bahwa kesunahan-kesunahan dalam Idul Fitri begitu banyak. Salah satunya kita sunnah untuk berhias, sunnah untuk mandi, sunnah memakai pakaian yang baru dan wangian. Kemudian kita sunnah juga untuk saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan juga sunnah kita mengucapkan agar kita mendoakan yang lain agar diterima semua amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan. Dan sunnah bagi kita, Bapak Ibu-Ibu, untuk pulang dari jalan yang berbeda dari jalan kita datang. Kalau kita datang dari jalan yang utara, maka sunnah kita pulang dari jalan yang selatan. Kalau kita datang dari jalan yang kanan, maka pulang kita dari jalan yang kiri. Itulah yang dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, sunnah bagi kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian disusulkan dengan 6 hari di bulan Syawal, baik secara beruntun tanggal 2 besok sampai tanggal 7 ataupun secara berpisah-pisah tidak apa-apa, tapi kemudian disempurnakan dengan 6 Syawal, maka kemudian Nabi mengatakan dia berpuasa sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Pahalanya sama seperti berpuasa sebulan Ramadan dengan 6 hari bulan Syawal, sama seperti orang berpuasa 1 tahun penuh. Demikianlah khutbah singkat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa anna al ghala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimin amah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adza minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli lisan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum. Ya'lamu ma tasna'un.